Istri kedua sang penguasa, episode 31, Suami Idaman. Seorang pria tampan dan gagah sedang melakukan sesuatu di dapur. Dengan senyum tipis yang mereka di bibirnya, pria itu memainkan pisaunya dengan sangat lincah. Ya, Al, sang penguasa terlihat lebih mempesona dengan celemek pink yang dipakainya. Al memutuskan untuk membuat sarapan, sebab ia yakin istrinya pasti sangat lelah. Hanya untuk sekedar bangun saja, mungkin wanita itu perlu bantuan. Dengan lincah, Al memainkan pisaunya, memotong daun bawang yang akan dimasukkan ke dalam sup ayam yang sebentar lagi matang. Wanginya. Semoga saja istriku suka, ucapnya dengan ceria. Sementara di dalam kamar, Aurora baru saja memakai baju mandinya dengan handuk kecil melilit di rambutnya. Masih dengan kaki yang cukup gemetar, Aurora keluar kamar mandi. Bertepatan dengan Al yang masuk membawa nampan dan segelas air hangat. Sayang, Al buru-buru meletakkan nampan di atas meja, lalu membantu Aurora untuk berjalan menuju ke meja rias. Al memegang kedua bahu istrinya agar duduk di kursi yang ada di depannya. Biar Mas bantu kamu mengeringkan rambut. Al dengan cepat mengambil hair dryer di dalam lemari hias itu. Tidak usah Mas, Aura bisa sendiri kok. Tolak lembut Aurora. Sudah, jangan membantah. Sahut Al membuat bibir Aurora mengerucut. Al memulai kegiatan mengeringkan rambut panjang istrinya seraya tersenyum tipis. Aurora melihat sang suami di cermin yang ada di depannya. Matanya tak berkedip. Ia tak ingin melewatkan pemandangan yang begitu seksi di matanya. Seorang pria gagah, kekar dan tampan mengeringkan rambut istrinya. Aku pikir itu hanya di novel. Ternyata batin Aurora. Kenapa memandangiku sayang? Goda Al masih dengan kegiatannya. Aku sedang mengagumi ciptaan Tuhan yang begitu indah di depanku. Ucap Aurora tak memutuskan tatapannya. Bisakah jadikan dia milikku satu-satunya? Aku tidak sudi roti sobek itu terbagi. Batin Aurora. Al mencium pucuk kepala istrinya dengan gemas. Siapa yang mengajarimu untuk jadi wanita nakal? Al meletakkan hair dryer di tangannya, lalu berjongkok di depan Aurora. Mas pasti tahu siapa. Aurora menangkup kedua pipi suaminya, menggesekkan hidungnya ke hidung suaminya yang begitu tinggi. Entah kenapa, Aurora begitu gemas dengan suaminya. Ia serasa ingin selalu bermanja dengan suaminya, selalu ingin menyentuh suaminya. Oh sungguh, ini bukan dirinya. Istri Jason? Tanya Al memandang istrinya yang juga sedang menatapnya. Aurora mengangguk. Aku akan memberikan hadiah untuk sahabatmu itu, karena sudah memberikan pelajaran yang sangat aku sukai kepada istriku ini. Al memencet hidung Aurora emas. Kau mau aku memberikannya hadiah apa sayang? Sambung Al. Pria gagah itu menggendong istrinya ala koala menuju ke ruang ganti mereka. Ia akan membantu istrinya untuk berpakaian. Suami idaman. Aurora tampak berpikir di dalam gendongan Al. Terserah Mas deh, Aura nggak tahu. Baiklah, Mas akan memberikan dia mobil. Mobil?
Ucap Aurora tak percaya. Ya, itu berlebihan, Mas. Dikasih perhiasan imitasi pun dia akan senang, Mas. Al tergelak mendengar ucapan istrinya. Masa iya? Sang penguasa ngasih hadiah perhiasan imitasi. Ada-ada saja kamu sayang. Al dengan telaten mengganti pakaian istrinya. Tak memperdulikan semburan merah yang keluar dari wajah istrinya karena menahan malu. Setelah selesai, kembali Al menggendong Aurora ke sofa dan menyuapi istrinya. Gimana? Tanya Al was-was. Enak, Mas. Aurora mengangkat jempolnya. Baguslah, ucap enteng Al, lalu kembali menyuapi sang istri dengan telaten. Mas, aku seperti orang yang sakit parah. Baju digantiin, makan disuapin. Cemberut Aurora. Kok ngomongnya gitu? Mas lagi berusaha jadi suami siaga nih. Soalnya Mas tahu, istri Mas ini lagi capek, nggak bisa ngapa-ngapain. Aura kayak gini juga karena Mas, ucap Aurora seraya mengunyah makanannya. Hahaha, iya. Gimana kalau Mas Surjason panggil tukang spa? Terus panggil kedua sahabat kamu temani kamu spa, gimana? Boleh? Tanya Aurora berbinar. Al tersenyum, mengusap pucuk kepala Aurora, mengecup kedua pipi istrinya yang semakin hari semakin cantik. Bagaimana tidak, skincare yang disediakan oleh Al bukan skincare biasa, melainkan yang harga wow. Iya sayang, boleh. Biar ada juga yang menemanimu. Mas harus ke kantor soalnya. Makasih, Mas. Aurora memeluk tubuh kekar itu, menghirup aroma maskulin yang menggelitik di indera penciumannya. Al membalas pelukan itu setelah menyimpan mangkuk yang sudah kosong di tangannya. Tangannya terulur, membelai rambut panjang Aurora. Sayang, maaf ya. Maaf kenapa, Mas? Aurora mengadahkan wajahnya agar dapat melihat suaminya. 2 hari lagi Jenny pulang. Al membelai pipi mulus Aurora. Tumben, Mas, Mbak Jenny cepat pulang. Al terdiam. Maaf, Mas, gak usah dijawab. Aura gak bermaksud ikut campur. Maaf, Mas. Ya udah, Mas, siap-siap gih ke kantor. Aurora tersenyum, mencoba mengalihkan pembicaraan mereka. Tangannya terulur mengelus rahang suaminya. Al mengecup singkat bibir istrinya lalu berjalan menuju ruang ganti. Astaga, kenapa juga aku bertanya seperti itu tadi? Ujar Aurora yang merasa tidak enak. Jadwalku? Tanya Al kepada sang asistennya yang dengan setia berjalan di belakangnya. Kedua pria itu berjalan memasuki lift, bersiap naik ke lantai paling atas gedung pencakar langit tersebut. Jam 9 akan ada meeting untuk presentasi para desainer interior hotel yang terbaru, yang telah lulus seleksi kemarin. Siangnya, Anda ada pertemuan dengan Tuan James terkait investasi di perusahaan beliau. Sekaligus makan siang dengan beliau di Hotel X. Sorenya Anda akan bertemu dengan pengacara Hans, Tuan. Baiklah, kau boleh keluar. Baik, Tuan. Tunggu dulu. Jason yang telah memegang handle pintu menoleh kembali ke arah tuannya. Iya, ada apa, Tuan? Masih ada yang bisa saya kerjakan? Pilihkan mobil untuk istrimu. Aku akan membelikannya sebagai hadiah. Ujar penguasa itu. Kening Jason mengerut. Hadiah untuk apa, Tuan? Ulang tahun istri saya sudah lewat. Dia sudah memberikan mata pelajaran khusus untuk istriku. Dan aku menyukainya. Kening Jason tambah mengerut. Tanyakan langsung pada istrimu. Kau boleh keluar. Usir sang penguasa itu. Jason hanya mengangguk, lalu keluar dengan rasa penasarannya. Pelajaran apa yang diberikan Echa?
sampai si sombong itu menghadiahnya mobil. Karena rasa penasarannya, Jason merogoh kantongnya mengambil ponsel mahalnya lalu menghubungi sang istri. What? Pekik Rebecca. Wanita itu tengah berada di apartemen Aurora. Namun Kimi tak sempat hadir, sebab wanita itu sedang piket di rumah sakit. You are seriously Aurora? Aurora hanya menjawab dengan alis yang terangkat. Oh, kau memang pembawa keberuntungan, Aurora. Aku akan punya mobil baru lagi. Dan Aurora menoleh. Dan kenapa suka sekali menggantung ucapan lo? Dan apa sih? Ketus Aurora. Rebecca mengelus perut Aurora sembali tersenyum genit. 1 menit kemudian, Aurora membuka mulutnya lebar. Lo hamil? Rebecca mengangguk. Aurora melompat-lompat seraya bertepuk tangan. Akhirnya gue akan punya ponakan, teriak wanita itu dengan girangnya. Aurora memeluk erat Rebecca. Apa suami lo sudah tahu? Belum. Gue ngasih taunya gimana ya? Biar jadi kejutan. Gimana ya? Rebecca menyentil kening Aurora. Gue nanya, lo malah balik nanya. Aurora cengengesan seraya mengusap jidatnya. Pikirnya nanti aja deh, kita harus merayakannya. Ayo, pesan makanan yang banyak. Makan. Dengan semangat membara, Aurora mengambil benda pipi keluaran terbaru miliknya. Memesan berbagai jenis makanan, terutama rujak. Karena pikirnya Bumil pasti suka makan rujak. Makan aja lah yang ada di Oterdin. Wah.